Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Ustadz, saya di sini mau bertanya. Eh, saya datang ke sini jujur emang tertarik dengan tema fatherless-nya tersebut. Eh, yang saya alami sendiri, kenapa saya memang tertarik dengan tema fatherless ini karena menurut saya memang saya tidak mendapatkan peran ayah tersebut dari orang tua saya. Yang pertama, beliau tidak bekerja sampai sekarang. Jadi saya kuliah dan bekerja sendiri. Kadang iri ngelihat teman-teman yang dia pulang kuliah mungkin nongkrong atau kemana, bisa main, dia bisa minta uang kalau nggak punya uang bisa minta uang ke ayahnya. Tapi saya pulang kuliah harus bekerja. Maaf, di sini bukan saya mau menceritakan aib orang tua saya. Ayah saya juga dulunya tukang selingkuh, suka main cewek, terus sampai sekarang juga beliau tidak bekerja. Jadi sama ibu aja yang sampai sekarang masih bisa sama saya. Tapi ibu masih bisa sama ayah saya sampai sekarang karena beliau ngiranya saya membutuhkan peran ayah tersebut. Tapi nyatanya pas saya kuliah sekarang saya merasakan eh itu bener-bener sakit banget gitu loh. Sampai saya bertanya-tanya nanti kalau saya punya suami kayak ayah saya nggak ya gitu. Sampai takutnya kalau karmanya nanti jatuhnya ke saya. eh Terus juga apa ya? eh itu tuh menurut Pak Ustadz kalau saya kecewa sama ayah saya boleh nggak gitu, dan menurut Pak Ustadz kalau saya takut dan trauma kalau nantinya saya menikah saya takut mempunyai suami seperti ayah saya, apakah saya salah? Karena saya benar-benar tidak mendapatkan peran ayah tersebut. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Monggo, Pak. Oke, saya jawab dulu yang kedua, Mbak ya. Kalau yang pertama nanti kita berbagi pengalaman ya. Yang kedua, saya ada kekhawatiran begitu sudah terjawab oleh Pak Sofi Sudirman. Tidak semua laki-laki begitu ya. Ya. Percayalah di ruangan ini baik semuanya. Ya. Ambil salah satu selesai itu ya. Ya. Insya Allah banyak laki-laki baik. Ya. Termasuk yang baju putih ini laki-laki baik loh. Ini laki-laki baik loh ini. Luar biasa. Ya. Ya. Loh ini ya Mas Dur ini laki-laki mapan. Jam 11 mapan turu. Ya kan begitu. Ya mapan yang masjid itu luar biasa. Loh saya kenal betul dengan Mas Dur, sudah cukup lama kenal dengan beliau. Ya, asli jelek. Bismillah ya, tadi masih banyak orang baik di muka bumi ini. Ya, tinggal kemudian kita ikhtiar aja. Satu, jadi tidak perlu risau. Banyak orang yang kemudian dengan masa lalu kurang baik, kemudian mendapatkan sesuatu yang baik. Yang kedua, doakan ayahnya. Ya, kalau banyak tanya, kalau saya kecewa boleh enggak? Kalau enggak kecewa malah enggak wajar, Mbak. Ya, Anda kecewa wajar, tapi tetap didoakan mudah-mudahan ayah menjadi lebih baik. Karena orang bisa bertobat itu kapan saja.
Ya. Lebih baik pernah jelek daripada pernah baik. Ya. Lebih baik pernah jelek daripada pernah baik. Bos nang masjid yuk bos, wis tahu. Itu namanya pernah baik. Ya. Bos judul yuk, berai, kalah terus kok. Berhenti dari kejelekan lebih baik daripada berhenti dari kebaikan. Doakan terus, insya Allah akan bisa menjadi baik. Termasuk mohon maaf kalau ada yang di antara yang sudah nikah ketemu suami, ya memang di Quran kan begitu toh. Ada suaminya baik, istrinya enggak baik. Nabi Lut, istrinya baik, istrinya tidak baik. Tapi ada yang istrinya baik, suaminya enggak baik. Fir'aun, ya kan? Tapi ada yang suaminya baik, istrinya juga baik. Ya kan? Nabi Ibrahim dan istrinya itu kan baik semua. Tuh. Ya, kalau kita kira mau berumah tangga, milih yang mana? Milih seperti Lut, seperti Fir'aun, atau seperti Ibrahim? Seperti Ibrahim. Tapi dicatat, Ibrahim istrinya 2. Ya. Ya. Iya kan? Kayak lo pagar kan kayak langsung sengguring ini yuk, cocok. Nikah siji cemen, nikah 2. Nah, kawan iya, ibu, tapi, aku rugi ya. Lagi ini teman-teman yang di sini wis rapopo nasi ngono daripada Ibrahim Fir'aun rapopo wis ya. Nah, itu kan repot. Nah. Iya. Jadi tetap ada orang yang tetap bisa berubah menjadi baik. Sempatkan doakan orang tua, kecewa ya, tapi membenci tidak. Ya. Kalau benci pada perbuatannya, bukan pada fisiknya, pada orang tuanya. Kemudian terus gimana? Mohon maaf, soal yang pertama, banyak orang yang mengalami harus kuliah, harus sekolah sambil berbiaya sendiri. Yang lain bisa ke kafe, kan gitu, bisa ngopi-ngopi sementara kita harus bekerja. Ya, saya berikan contoh, Haji Mas Agung, pemilik toko buku Gunung Agung itu sekolah dengan penuh penderitaan karena dia harus sambil jualan koran. Tapi sekarang karyawannya ribuan, sukses dengan tanpa dalam tanda petik ditopang oleh orang tua atau ayah yang mencukupinya, sukses. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra itu sekolah sambil menjadi kondektur bis. Ya, temannya bersenang-senang, dia harus jadi kondektur bis. Tapi dia nggak putus asa menjadi guru besar termuda di UI waktu itu. Ya, tadi saya sebut ya rektor sebuah perguruan tinggi swasta itu sudah semua sekolah dengan biaya usaha sendiri. Ketika temannya senang-senang, dia nggak punya waktu untuk senang-senang karena harus membiayai dirinya sendiri. Karena bisa jadi yang dibiayai itu kan dia lupa. Ya, karena menikmati pembiayaan itu, akhirnya dia tidak mampu mengembangkan potensinya sendiri. Tapi kalau kita kemudian yang mengalami harus biaya sendiri, kita sudah mulai ngerti susahnya mencari uang, maka kemudian kita sudah menjadi hemat sejak awal dan kita ditempa dengan kesulitan-kesulitan. Iya, ada seekor kupu-kupu yang masih di dalam kepompong. Dia ingin keluar, susahnya luar biasa. Dilihat pakai alat pembesar itu kelihatan gembrobios, keringetan semua. Tapi ada orang yang kasihan, akhirnya diguntinglah kepompong itu. Akibatnya kepompong bisa terbuka, kupu-kupunya bisa keluar. Tapi akibatnya apa? Kupu-kupu itu tidak pernah bisa terbang sama sekali. Karena ternyata sulitnya sayap terjepit di kepompong itu adalah cara Tuhan menguatkan dia agar dia bisa mengepakkan sayapnya terbang setinggi-tingginya. Jadi kalau kemudian siapa namanya? Mbak Ayu kemudian mengalami, anggaplah ini kita dalam kepompong, memang sulitnya luar biasa, tapi mudah-mudahan nanti selesai bisa mengepakkan sayap menjelajahi dunia. Iya.
Lah kalau sayapnya kokoh, nanti ketemu laki-laki sampluk dengan sayapnya. Anggar sing ngeranggenah kan begitu tuh. Aku wis ngerti rekasane kok kowe neko-neko tak pidak di sana. Ya akan bisa begitu. Ya, karena kemudian nilai diri kita akan semakin kuat, semakin kokoh. Iya, karena tidak setiap orang itu diuji dengan keragaman. Ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan penderitaan. Ya, ada seekor monyet lagi santai di atas pohon. Ngopi-ngopi karo dadudut. Ya, ketek beling lah pokoknya. Nah, begitu ya, lagi udah duduk karo ngopi-ngopi, itu tiba-tiba angin topan dan angin lesus diskusi. Bos, ketek ku tiba ya bos. Ya rasa ganggu ketek tuh, sekali-kali ngersani ketek tuh bos. Lah terus piye sing dibake sapa? Kowe apa aku? Kowe bae. Akhirnya angin topan datang. Diontang-anting dengan kencangnya luar biasa, monyet bisa pegangan dahan, kakinya enggak ranting, diontang-antingke tidak jatuh sama sekali. Angin lesus tak bantu pentopan langsung lesus muter. Apa yang dilakukan monyet? Langsung rokoknya duncalke, langsung mendekap, langsung batang pohonnya. Jadi bontang-anting dihubungke enggak jatuh sama sekali. Kuat. Topan lesus budrek mulih. Di perjalanan ketemu angin sepoi-sepoi. Ngeluh ya bos. Nah, aku rasa ngece kowe ora. Aku ora ngece, deloken wae tak tibake ya. Oh iso aku buanteri kaya ngene ra iso kowe alune kok ono tenang wae bos. Maka angin sepoi-sepoi datang pelan-pelan bus. Ketake ngantuk ngeblak. Jatuh. Ya. Banyak orang kuat diuji dengan segala macam kesulitan tapi malah jatuh dengan kemewahan. Maka berhati-hatilah, yang diuji dengan kenikmatan jangan sampai jatuh. Kalau kemudian kamu dicukupi semuanya kok tetap jatuh, ketrek kan gitu. Gitulah ya kan, kokoh ya, yang kokoh. Anggap aja itu angin topan, angin lesus mengokohkan kita sehingga kaki kita kuat, semuanya kuat. Lalu nanti kalau ada orang komentar, poiso. Maaf saya senang cerita malam hari ini dengan cerita binatang-binatang saja. Ya, karena kita kan sedulur. Ya kan begitu dengan binatang-binatang, tapi dia pelajaran semuanya. Sebagainya sudah saya sampaikan di sini. Karena ini ada pertanyaan kasus begitu, ya, kowe iki karo kuliah nuki sampean poiso lulus, poiso anu. Dulu ada lomba kata manjat tower, Mbak. Ya, Mbak Ayu ada kata manjat tower. Semua kata dari daerah-daerah mendaftar. Ono sing lemu, ono sing gedhe, ono sing dhuwur. Delalahe ada kodok cilik melu. Semua orang bengak-bengok cilik gaya meneng wae. Iya, akhirnya lomba dimulai, peluit dibunyikan, baru naik seperempat. Penonton teriak-teriak, jatuh. Sebagian kata enggak berani melanjutkan daripada tiba. Tapi masih ada yang naik. Sampai separuh, penontonnya teriak, jatuh kaki patah. Dia mikir, kodok, waduh, tugel sikilku rasa melayu aku ya. Akhirnya turun juga. Tapi masih ada yang naik. Begitu sampai tinggal seperempat loh. Penontonnya bengok, jatuh mati. Akhirnya semua kata turun. Enggak ada yang berani melanjutkan daripada mati. Akhirnya masih ada satu kata yang kecil itu munggah terus. Akhirnya jadi pemenang, turun diwawancarai. Rasanya apa? Meneng wae. Kenapa kamu enggak takut? Meneng wae. Ditanya apa saja enggak jawab. Ternyata budek. Ya. Budekilah Mbak. Tutup telinga terhadap suara-suara negatif. Maaf ya, misalnya ada kalimat sampai melecehkan orang tua sekalipun. Bapakmu rak cetha, bawas tutup telinga. Sakmunene wong silakan. Yang penting kita terus melaju berprestasi sehingga nanti kita akan menjadi puncak kesuksesan kita itu. Ya, enggak usah risau. Dan maaf kalau tadi ada yang jenengan ceritanya aduh, tak tambahin sing rada cedhak. Citralen. Ya, itu pemiliknya namanya Insinyur Ciputra. Ya. Bos Mas Dur. Ya. Saya langsung ketemu dengan beliaunya, dengan Insinyur Ciputra itu. Ya. Dia punya semboyan yang luar biasa, mengubah sampah menjadi emas. Mungkin hari ini kita dianggap sampah karena kemudian maaf Bapak atau itu siapapun yang kemudian harus melindungi kita tidak bertanggung jawab, kemudian kita harus tegar menghadapi, ubah sampah itu menjadi emas.
sejak umur 9 tahun sudah nggak lihat lagi ayahnya. Kalau kita kan masih mending waroh bapak, meskipun rodon jengkel kayak ini. Ya, tapi kita masih bisa melihatnya. Itu Insinyur Ciputra sudah nggak melihat lagi ayahnya, tapi kemudian menjadi orang sukses, bahkan menjadi salah satu orang yang terkaya di Indonesia. Wah, contohnya wong liya terus. Nah, supaya Anda tambah mantep, melaju, ya bukan apa-apa, tapi untuk menyemangati saja. Saya pernah mengalami situasi yang nyaris-nyaris dengan yang saya ceritakan. Ya, saya bukan anaknya orang kaya, tapi insya Allah bukan orang termiskin di dunia. Ya, kalau menyatakan termiskin di dunia itu berarti kan nggak syukur kepada Allah itu. Tapi satu yang jelas, satu RW, satu kelurahan itu sing kuliah aku tok. Bukaji, ada orang-orang yang lebih kaya dari ayah saya itu anaknya orang sing kuliah. Sing kuliah aku tok. Kuwi komentare sak RT, sak RW iki padha kabeh. Apa iso lulus? Iya, kalimatnya begitu, apa iso lulus. Wah, kebetulan semester 2 atau semester 3 Bapak mengalami musibah, sakit. Terus akhirnya kita harus berjuang sendiri. Iya, wis muni, wah tenan to ra iso neruske. Begitu. Wah, akhirnya saya harus berjuang, bekerja sendiri, mencari nafkah. Oh ya, alhamdulillah bahkan kadang-kadang menggantikan peran ayah untuk mencari nafkah, alhamdulillah bisa lulus. Dan saya hanya bukan apa-apa. Kalau orang Semarang kan bahasa Jawa dikilani, ngerti ya dikilani ya? Rapa kali so, tak buktikan dan alhamdulillah selesai. Dan saya usahakan secepat-cepatnya. Sehingga saya itu kuliah alhamdulillah menjadi wisudawan termuda, tercepat, dan dengan IP tertinggi. Ya, untuk menyemangati Anda aja. Maaf ini bukan pamer, itu realita. Iya, alhamdulillah. Ya, akhirnya berjuang saya dengan otot saya, bekerja. Saya nggak perlu saya sebut kerja apa, tapi yang jelas bekerja dengan otot saya, dengan fisik saya. Ya, tapi kemudian di kampus saya bekerja dengan otak saya, akhirnya kemudian di kampung kerja dengan fisik, di kampus dengan otak, akhirnya dapat beasiswa. Saya selesaikan kuliah dengan bagus, alhamdulillah rampung. Iya, bisa. Lulus, apa komentar orang kampung selesai? Tidak. Muni meneh. Oh iso untuk gawean. Ngono janggal gimana tuh? Oh iso kerja. Iya. Karena dianggap enggak punya relasi itu tadi. Iya, iya, tapi ibu saya luar biasa. Ada tes CPNS, saya daftar. Ya, ibu saya, ini mudah-mudahan kalian nanti jadi ibu ya, minimal kalimatnya seperti yang saya ingat betul, ibu saya kalimatnya dahsyat itu, membuat semangat hidup bangkit itu. Kalau saya dulu manggilnya wong desa ya, manggilnya mak aku daftar pegawai negeri, tolong didongake. Apa jawaban ibu saya? Itu yang tidak bisa saya lupakan dan kemudian saya berani sombong itu. Jangan berani sombong menghadapi dunia dengan kalimat ibu saya itu. Kalimat ibu saya sederhana, ketompo, begitu. Ibu saya bukan wali ya, ya wali murid maksudnya. Ya, ibu saya kalimatnya sederhana dan itu memotivasi saya sehingga saya berangkat dengan penuh rasa percaya diri. Bismillah kentompo le. Apa kalimatnya? Nah orang nompo kue meh nompo sapa meneh. Ngono iki kalimatnya wala. Dahsyatnya luar biasa itu. Yakin. Iya, karena waktu wisuda ibu saya hadir. IAIN Wali Songo itu kan dulu 7 fakultas berbeda. Pekalongan, Kudus, Salatiga, Solo, Purwokerto. Betul ya itu. Itu kan satu namanya IAIN Wali Songo. Wisudanya bareng jadi satu di kampus satu dan saya berdiri paling depan karena wisudawan terbaik. Sehingga ketika saya daftar PNS itu ibu saya kalimatnya begitu. Bismillah ketompo, ora meh nampa kowe meh nampa sapa meneh. Banggane ra karuan ya. Melu tes ki ke santemen ketompo bos. Iya. Saya kalimatnya itu sehingga teman tes saya itu saya masih ingat betul. Saya iki sombong anak sapa to. Iya, kalimatnya begitu. Saya iki sombong anak sapa. Dikiranya maaf saya punya relasi dengan dosen-dosen di pejabat-pejabat. Enggak, saya anak ibu saya. Ibuku mengatakan aku ketompo. Ketompo tenan. Iya. Iya, masih ibu masih ada tuh? Bismillah, mudah-mudahan bersama ibu sukses masa depan Anda. Begitu. Ya, tutupi telinga suara-suara negatif, kita insya Allah akan bisa berprestasi. Iya,
laki-laki Mbak tak contoh nih kan semangat terutama yang laki-laki juga tetap tidak usah kendor itu. Ngelamar, yang ngono kuwi. Wah, kowe wani ngelamar. Aku bos. Iya. Kowe kerja apa? Ya calon PNS, ya calon. Iya kan begitu. Iya, wani ngelamar calon. Iya, wah aku takoni marang tuwa. Tahu tak critakake nang kene, nggo guyon ra apa-apa itu. Lho aku ke Mas kerja di mana? Kuliah, Pak. Ngono ki. Lah engko anakku mangane piye? Nggih ngeten. Aku ngono. Iya, ngeten. Ngono kuwi ya. Calon mertua saya itu ketawa terus nak kelingan itu katanya. Lho ora maksudku ki duit saka ngendi? Lho kan jenengan. Iya kan begitu. Ya saya jawab, ya kan jenengan lho. Lah kok kuliah sing bayari sapa? Nggih jenengan lho. Lah terus nak nikah karepmu piye lho? Sing nguliahke jenengan, ki sing ngragatin jenengan to ngaku ra nguliahke ya udah. Iya, ya akhirnya alhamdulillah lancar jaya. Ya nikah itu ya kalau bahasa anak pesantren saya dengan istri saya itu bainas sama antara langit dan dasar laut. Ya bukan dengan langit dan bumi tapi langit dan dasar laut. Jaraknya terlalu jauh. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Yakin percaya diri kemudian may ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Kemudian yang kedua fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan bersamanya ada kemudahan. Maaf, bukan setelah kesulitan akan kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Pernah sakit? Ada yang pernah masuk angin? Pernah ya rata-rata? Kalau ketok cah penyakitan ya. Ya pernah masuk angin kan ya? Pertanyaan saya, gimana? Kalau masuk angin apa yang Anda lakukan? Keroan, ketok ndesone. Ada yang lain? Minum tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Ya. Ada yang lain? Tidur. Ya, ya. Terus ada lagi? Vitamin. Oke. Apa mana? Oh, Sprite, ngopi. Iya. Orang masuk angin, ya kan? Problemnya, kesulitannya bernama masuk angin, tapi jalan keluarnya beragam. Dan semuanya selesai. Ya kan? Ada yang minum tolak angin, beres. Ada yang cukup ngopi, beres. Ada yang keroan, beres. Meskipun menurut orang barat, keroan itu penyiksaan. Ya kan? Oh ya, dikurepet gua enak gitu ya. Nah urung ngabang, urung mandek kan ngeri banget tau. Wong jerit-jerit malah terus kan begitu. Iya kan begitu. Iya, makanya saya tuh nggak mau dikeri. Saya tuh lebih suka diinjak-injak, diidak-idak itu. Ya, karena apa? Saya tuh selalu diinjak-injak itu, wah, alhamdulillah. Selesai diinjak-injak itu badan saya ringan semua. Ya, karena saya ngidak-ngidak medun. Kan gitu kan, ya kan begitu ya kan gitu. Lah ya diidak-idak rampung mesti enteng, wong wis medun kan gitu. Napas nang dhuwur lara kabeh kan. Ya kan gitu loh. Jadi penyakitnya namanya masuk angin, tapi penyelesaiannya beragam dan semuanya selesai. Iya, ada yang, oh aku ngopi, yang udut ngopi karo kanca guyu ngekek sembuh Pak. Ada yang dengan cukup begitu. Tapi ada yang harus kerian, ada yang minum tolak angin, ada yang macam-macam. Tapi masalahnya bisa sama, penyelesaiannya bisa berbeda. Satu kesulitan, banyak kemudahan. Kalau kita meyakini itu, tidak ada yang berat. Dinikmati aja, insya Allah sukses. Nanti ketika nikah ayahnya diundang, alhamdulillah ayah, kehadiranmu aku perlukan. Meskipun mungkin bla bla bla, tapi tetap kemudian memberikan manfaat. Iya. Gitu ya Mbak ya. Yang kedua, dulur. Tidak menceritakan tapi kan ini live. Nah, nanti pasti dilihat banyak orang. Tetap kita harus punya adab. Makanya itu banyak kata-kata yang indah. Saring dulu baru di-share. Makanya kalau kita di-share dulu baru disaring, telat. Oke, dipahami tuh. Monggo yang punya satu lagi, satu orang. Satu lagi.